Ya, petunjuk lagi bahwa ya kasus bergulir itu parah mulai 2008 sebenarnya Pak, tapi saya bisa menahan diri. Saya biarkan dia melakukan aksi penipuan-penipuan itu dan melakukan hubungan-hubungan mesum ya, hubungan gelap dengan oknum-oknum guru ya, atau teman sejawat. Waktu itu ada namanya Jatmiko ya, juga menjalin hubungan yang tidak tahu, diajak kembali 2 minggu, diajak honeymoon ke Solo dan lain sebagainya, diajak ini itu, yang pada intinya adalah ya kita mensinyalmen ada hubungan itu. Dan pakaian-pakaian, semua pakaian saudara Jatmiko itu sudah dibawa ke Karanggaya untuk dicucikan, disetrikakan dan sebagainya. Katanya ada hubungan dekat dan hubungan serius di belakang saya, ya istilahnya hubungan dalam kamar lah. Juga 4 tahun sebelumnya juga ada hubungannya dengan JB itu, kalau kemungkinan kalau malam itu kan mungkin masuk ke kamar terjadi sesuatu. Dan itu ya saya biarkan, gimana memang ulah istri saya ya geleman seperti itu Pak. Terus dilanjutkan lagi hubungan perselingkuhannya yang paling parah itu dengan kepala sekolah ternama Hartono waktu itu. Ya semua orang bilang begitu, ada keterangan ada hubungan dengan Hartono dan kelihatannya sudah seperti suami istri. Ya, dan memiliki hubungan-hubungan itu sangat merepotkan dan meresahkan, tapi gimana saya juga menahan diri karena itu hubungan antara atasan dan bawahan, antara kepala sekolah dengan guru wiyata bakti honorer. Saya sangat menderita sebenarnya, dan itu tidak juga diinsafi, disembunyi-sembunyikan. Waktu itu saya menemukan transkrip tulisan hubungan perselingkuhan dengan Hartono, termasuk surat kemarahan daripada Ibu Suciati Hartono yang marah kepada saya karena akibat kenakalan istri saya itu. Dan aroma-aroma lainnya atau seleningan-seleningan lainnya tentang hubungan nggak jelas itu kan kita tidak bisa membuktikan. Hanya laporan-laporan gitu kepada saya, dan saya juga tidak terlalu memperhatikan dan tidak terlalu gatek kayak gitu. Yang penting selamat dan masih pulang ke rumah gitu. Tapi belakangan mungkin yang paling parah ya hubungannya dengan Bambang Permati itu. Sering janjian ketemu di bawah pohon meh di Gabus itu, ya teman-teman saya di Gabus cerita bahwa istri saya punya hubungan khusus dengan oknum polisi itu, sampai dibawa ke mana gitu, sampai di hotel atau dan ketemu di kantor kepolisian dan di mana begitu. Dan saya juga memahami kalau itu gairah yang luar biasa dan kedua-duanya mungkin saling jatuh cinta, sehingga saudara Indah ini menipu daya semua keluarga saya. Semua duit diambilnya, kita diambilkan, disuruh ambil utang ke sana kemari untuk tujuan yang tidak tentu dan tidak jelas. Kalau ditanya marah, terus selera gayanya meningkat dan seolah-olah dia itu adalah istri seorang polisi dan sebagainya begitu gayanya itu. Sehingga saya juga tidak tanya, saya sering cerita-cerita dia dipacari polisi dan sebagainya. Dia sendiri yang cerita kok, bahwa dia akan diambil istri oleh JS, akan diambil istri polisi, diambil istri dewan gitu, saking cantiknya dan sebagainya, dan ada hubungan dengan camat, pembantu camat, sekcam dan sebagainya. Rame pokoknya lah di wilayah Winong tentang sepak terjang kenekatan daripada saudara Indah Wahyudawati ini udah ramai sekali. Dan ujung-ujungnya yaitu tadi, pada pertengahan bulan puasa tahun 2010
ya 2011 ya. Ya sekira bulan-bulan Oktober itu dia pulang ke Magelang, tapi pulangnya itu dalam rangka apa kita tidak tahu, kok saya tidak diajak untuk silaturahmi dan sebagainya, tetapi berlanjut dengan kejadian itu. Artinya sepulang dari Magelang itu kemungkinan merancang perencanaan pembunuhan seperti yang dilakukan Sambo itu, mau menghilangkan jejak kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan dan yang lain sebagainya yang sepak terjang selama itu dilakukannya itu untuk ditutup dengan pembunuhan kepada saya baik secara fisik maupun mental. Jadi saya sudah ditipu daya sedemikian rupa dengan rayuan dan kasih sayang, terutama setelah dia diangkat jadi PNS itu, Pak. Ya menjanjikan ini, menjanjikan itu, akan merawat saya nanti kalau tua, akan sehidup semati, akan membangun rumah dan akan mencarikan pekerjaan buat Mas Didi dan sebagainya. Tapi kenyataannya tuh kebalikannya 180 derajat. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dirayukan kepada kami itu sama sekali tidak ada nyatanya. Nyatanya itu mek utang kemana. Bahkan saya itu diajak ke BKK Pati Kota kalau nggak ada, suruh tanda tangan mengambil 40 juta gitu. Terakhir itu ya dari gajian itu. Terus gelang kalung ibu saya 50 gram juga disikat. Uang dari berangkas 110 juta dibawa lari. Palik saya Sadio 85 juta, emas saya Jabir 65 juta, dan mungkin palik-palik saya yang lain semua dikibuli semua dengan alasan uang itu untuk ini, untuk itu, katanya untuk merawat Mas Didi atau Pak Didi yang stres atau menderita gila dan sebagainya. Jadi saya mohonlah, kalau itu merupakan suatu bentuk kejahatan, itu diproses tersendiri secara hukum terkait dengan penipuan, penggelapan sertifikat, surat-surat berharga dan benda-benda berharga milik keluarga saya yang dibawa kabur. Kalau itu KDRT ya tidak masuk, KDRT-nya ya KDRT Faide. Jadi di Lidik 4 saya sebagai korban melaporkan saudara IWW ini terkait dengan rekayasa KDRT Faide yang melakukan KDRT dia kepada saya. Dan saya terangkan di Lidik 1 277-nya korbannya ya saya dan anak-anak saya yang ditelantarkan oleh dia untuk kebutuhan enaknya dia sendiri. Perlu diketahui Pak bahwa saudara Iwi ini orangnya sangat egois, cuma memikirkan dirinya sendiri. Jadi di dalam hati pikirannya tidak pernah ada posisi orang lain. Orang lain itu mau dijadikan budak semua, mau dijadikan pelayan dia semua, disuruh kerja untuk dia semua, suruh nyuci, suruh nyetrika baju dia tanpa bayaran, diperintahkan sana sini. Jadi kayak ratu Pak. Mas ibu saya digadekan, bahkan kartu pensiun ya, karpen pensiun ibu saya diambilkan di PTPN 10 tahun Pak. Mohonlah Pak, saudara Indah Wahyudiawati ini untuk diproses hukum dan segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum melarikan diri, syukur dipecat dari PNS. Jadi permohonan saya, proses ini sangat sinergis, sangat kompleks. Jangan sampai kita terlambat untuk melakukan langkah-langkah preskriptif. Kalau memang mau di restoratif justice, mana RJ-nya kalau dilanjutkan menjadi perkara pidana, ya saya mohonlah segera ditindaklanjuti dan segera ditangkap, diamankan, dilokap di jeruji besi, lalu provokator-provokatornya yang turut serta membantu otak dalang daripada penculikan di Gabus itu juga ditangkap semua, termasuk Bambang Permadi, Besut, Seswanto, CS dan lain sebagainya itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Jangan ada yang kececer, semua didata, semua fakta di lapangan dicatat dan untuk dapat diproses secara hukum. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik, juga terima kasih kepada bapak-bapak buser di Polres Pati yang telah mendengarkan
saya, Bapak Kasat Reskrim, mulai dari Pak Agung Setio Budi Utomo dulu sampai dengan Pak yang baru ini, Pak Gala, bahkan sampai Bapak yang baru ini Pak Sukahar ya. Terima kasih. Mohonlah laporan-laporan saya yang saya sampaikan melalui pos untuk dibaca, ya, dipahami, diteliti, dikaji dan diselidiki sehingga menjadi fakta hukum dan segera dapat menetapkan para pihak, terutama adalah Indah Widiawati, untuk ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang saya harapkan. Yang jelas itu sudah jelas perbuatannya, sudah jelas korbannya. Ada apa sampai kesulitan untuk memproses hukum? Apa nunggu saya nak mati dihabisi oleh mereka? Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama kepolisian Polresta Pati, kepada Bapak Andika, Bapak Kapolresta Pati, saya sampaikan mohon Pak, hal ini diproses secepat mungkin, jangan ketinggalan karena para tersangka-tersangkanya pensiun lalu dilepaskan saja, terutama itu yang 2 orang itu, Jario sama Purwanto, itu segera ditangkap. Itu yang mereka rekayasa diantaranya mengaku sebagai keponakan itu Purwanto atau Purwocarito itu kelihatannya arogan pada saya itu, dan pernah hidup kumpul satu tempat juga, Dahlan Istanto maupun Sunarto, dan terakhir Sudarmati untuk diselidiki ya. Jangan sampai lepas, dan semua ini adalah tanggung jawab mereka untuk mempertanggungjawabkan hilangnya anak dan istri saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Atas kerjasama semua pihak, mari kita bersama-sama dalam rangka penegakan hukum dan penegak keadilan, dan kerjasama yang baik ini kita lanjutkan sampai semua tersangka masuk jeruji besi. Assalamualaikum.